warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang terbatas ini kita akan memanfaatkan sedikit mengulang kaji, memberikan peringatan-peringatan sederhana untuk kita renungkan bersama, sehingga insya Allah hari demi hari hidup kita semakin bermutu dan semakin berkualitas. Karena menurut orang-orang cerdas, kehidupan kita ini ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari-hari. Bahkan mereka katakan nasib atau takdir kita itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, untuk apa kita lakukan, kita habiskan waktu kita, dengan siapa kita berteman, kemudian apa yang kita lakukan ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ini menentukan kualitas hidup, bahkan menentukan takdir dan nasib kita ke depan. Maka alhamdulillah Allah mudahkan hari ini kita membuat keputusan untuk sementara istirahat dari kesibukan-kesibukan duniawi kita, dan kita putuskan untuk memperbaharui ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang halawatul ibadah, yaitu mengenai manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak orang yang ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah, misalnya sholat atau ketaatan-ketaatan yang lainnya, Allah berikan hadiah, Allah akan berikan bonus dalam hatinya, yaitu merasa lezat atau merasa manis. Tidak semua kita yang hadir di masjid ini diberikan oleh Allah rasa yang sama terhadap ibadah yang kita lakukan. Ada orang yang melakukan ibadah itu betul-betul Allah berikan kepadanya kelezatan yang dahsyat. Bahkan ulama katakan, senyaman apa ahli maksiat melakukan dosa, maka senyaman itu pula orang-orang soleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyaman apa orang bisa menghabiskan sepanjang malam hanya untuk duduk-duduk bersama, untuk ngopi, bahkan melakukan perbuatan yang barangkali tidak langsung ada manfaatnya. Katakanlah permainan, katakanlah main domino dan seterusnya, mereka bisa bertahan 4-5 jam, 6 jam tanpa merasa capek. Maka Allah juga titip hal yang sama kepada orang-orang tertentu. Mereka bisa nyaman untuk melaksanakan ibadah kepada Allah walaupun dalam waktu yang cukup lama. Apa contoh nyamannya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ambil contoh yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merasakan manisnya beribadah sambil membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka pernah kita mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah sholat tarawih itu hanya 1 rakaat.
Kenapa 1 rakaat? Karena mau masuk rakaat kedua hampir sahur, hampir masuk waktu subuh. Kenapa beliau begitu seperti itu? Ternyata 1 rakaat beliau sangat nyaman membaca Al-Quran full, membaca Al-Quran penuh, mengkhatam Al-Quran dalam sholat dia. Pertanyaannya adalah, bukankah Utsman itu juga manusia biasa? Bukankah para sahabat-sahabat lain, bukankah orang-orang soleh juga seperti kita yang Allah titip kepada mereka rasa ngantuk, capek, dan lain sebagainya? Tetapi kenapa Allah angkat, kenapa Allah berikan kepada mereka kenyamanan untuk melaksanakan ibadah? Dan banyak lagi contoh para sahabat yang lain. Termasuk kita kaum muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita ini Allah titipkan ketika kita sujud itu seakan-akan kita tidak mau bangkit dari sujud kita, karena kita ingin lama-lama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ada juga kita sujud ini tidak menikmati, hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban rukun-rukun salat kita. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada rahasia kenapa orang bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang utama, yang apabila kita ingin nyaman beribadah kepada Allah, salah satu yang paling utama kita lakukan adalah at-taubah minadz dzunub, yaitu kita taubat dari segala dosa kita. Satu kesalahan yang kita lakukan itu bisa membuat kita rasa malas kita meningkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah ketika kita larut dalam satu maksiat, bisa saja maksiat itu akan membuat kita malas, membuat kita tidak lagi bergembira dan bergairah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar para sahabat Rasulullah yang pertama yang dilakukan, amalan wajib yang mereka lakukan tiap hari adalah at-taubah, yaitu kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita memungkinkan ketika kita taubat, kita meneteskan air mata kita dan rasakan kaum muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita serius kembali kepada Allah, lalu menyesal, lalu keluar air mata kita, lalu kita menangis dengan serius dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya akan berpengaruh kepada fisik kita. Orang yang sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala, fisiknya akan ringan. Orang yang senantiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka tepuk dada, tanya selera, kenapa kira-kira orang ini setelah salat zuhur bisa melaksanakan solat ba'diyah, solat rawatib, solat nawafil, sementara saya kenapa malas betul? Salam kanan, salam kiri, itu gak serasa, gak sabar mau berangkat lagi. Sementara ada orang yang nyaman. Lalu kita bertanya, kenapa ada orang yang setengah jam, bahkan 1 jam sebelum zuhur sudah hadir dalam masjid, sementara kita selalu mengundur-undur ketika datangnya azan? Itu jawabannya adalah diawali daripada dosa yang kita lakukan pada hari ini. Dosa yang kita lakukan pada hari-hari sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang wajib yang dilakukan, yang mesti kita lakukan setiap hari adalah kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan halawatul ibadah, yang kedua adalah kita mesti belajar untuk mensucikan diri kita. Tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri kita. Apa makna mensucikan diri kita? Yaitu kita berusaha untuk menjauhi segala syahwat, menjauhi segala maksiat, menjauhi segala perbuatan yang lagho, yang kadang-kadang tidak ada faedahnya. Maka berani kita melakukan itu, lalu dengan begitu insya Allah hati kita menjadi suci, hati kita menjadi bersih, dan jiwa kita kalau sudah bersih maka akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita ingin merasakan ibadah itu nyaman, merasakan ibadah itu sebagai lezat, yaitu kita merasakan dusumus shalihin, yaitu dengan cara kita bergaul di lingkungan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya setiap kita ini memancarkan energi. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang memiliki energi positif,
yang mereka berlomba-lomba terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun mereka juga akan energi mereka juga akan mempengaruhi diri kita. Ketika kita terus tiap hari, tidak pernah satu hari pun berlalu kecuali kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang serius untuk membenahi kehidupan mereka, orang yang serius untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita juga akan merasakan hal tersebut. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, tolong mulai hari ini jangan kita bergaul dengan sembarangan orang. Usahakan setiap hari bergaul dengan orang soleh yang orientasi mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kaum muslimin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita akan coba melakukan perlombaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain disebutkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perlombaan para sahabat dulu dalam melaksanakan ketaatan? Mereka sangat iri sekali apabila ada sebuah kebaikan dilakukan oleh orang lain lalu dia tidak bisa melakukannya. Persis seperti orang-orang yang dulu disebut Ahlus Suffah. Orang-orang yang berada hidup di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di Masjid Nabawi. Lalu mereka pernah menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Dhahaba ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah." Pahala ini seakan-akan sudah diborong oleh orang kaya. Yang bertanya ini adalah orang-orang yang kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Maka kenapa begitu kata Rasulullah? Kalau mereka sholat, kami bisa sholat. Kalau mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi ada amalan yang mereka lakukan, kami tidak bisa melakukannya. Yaitu ketika mereka bersedekah dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang berbahagia, perlombaan orang-orang soleh dulu itu adalah perlombaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita bagaimana perlombaan Umar dan Abu Bakar dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Umar merasa sudah dekat dengan Allah, sudah merasa patuh dengan Rasulullah dengan menginfakkan separuh hartanya. Tetapi ternyata mendengar Umar berani menginfakkan setengah hartanya, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah berani menginfakkan semua harta yang dia miliki untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rupanya rahasia kenapa orang bisa nyaman beribadah, kenapa ada orang-orang yang begitu serius bisa melaksanakan lama beribadah, yaitu karena perlombaan mereka bukan untuk dunia, tetapi perlombaan mereka adalah untuk ketenangan mereka di akhirat. Perlombaan mereka adalah perlombaan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan mereka adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu perlombaan at-takasur at-tafakhur fid dunya, yaitu perlombaan di dunia ini sebetulnya adalah perlombaan yang tidak ada berujung. Perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Maka aneh kalau ada kita bersedia mengikuti perlombaan sementara tidak pernah ada garis finishnya. Maka yang akan kita dapatkan tidak lain kecuali kelelahan, kekecewaan dan capek. Maka mulai hari ini mari kita buat garis hidup kita ini bahwa perlombaan yang kita lakukan dan hanya kita mau berlomba dalam masalah akhirat. Karena itu mari kita tanamkan diri kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang soleh, kemudian meninggalkan kenikmatan dunia serta melakukan perlombaan untuk akhirat. Dengan begitu insyaallah kita akan merasa nyaman beribadah dan kita tidak akan datang ke masjid ini ketika hanya waktu iqamah. Bahkan di antara ibadah yang terbesar itu adalah ketika kita menunggu datangnya waktu solat. Sebelum waktu solat datang, kita sudah mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.